Oke, hari ini gue mau bahas satu hal yang cukup teknis dan banyak orang masih di luar sana masih belum banyak yang paham gitu ya. Hal itu adalah gimana cara memahami cara asuransi kerja itu gimana. Karena banyak orang yang memahami bahwa kalau misalkan udah masuk asuransi, begitu kita sakit langsung aja klaim. Begitu kita klaim, terus nanti setahun kemudian, loh kok premi kita naik sih? Gimana sih sebenarnya? Ini asuransi ngambil uangnya kebanyakan nih. Kok tiap tahun naik terus sih? Gimana sih? Hal-hal ini yang bakal kita bahas di episode kali ini. Untuk memahami gimana cara asuransi bekerja, gue paling sering cerita ke nasabah-nasabah gue, ke tim-tim gue itu dengan cara diperumpamakan seperti kita makan-makan. Nah, contohnya misalkan kita makan-makan berempat orang, si A, si B, si C, si D. Asuransi itu posisinya ada di mana sih? Asuransi itu posisinya bukan sebagai big boss yang bilang ke empat orang ini, ya udah kalian makan aja sepuasnya, makanan apapun yang kalian pesen saya bayarin. Posisinya asuransi bukan di situ. Posisinya asuransi itu adalah orang kelima nih yang memastikan bahwa setiap orang yang ikut makan, terlepas dia makan atau tidak, itu dapat membayar secara fair. Gue ulangi ya, jadi si asuransi ini itu pihak kelima, dia nggak ikutan makan, tapi dia memastikan empat orang ini bayar sesuai porsinya. Makan dalam perumpamaan ini itu mirip sama kayak nasabah asuransi yang klaim. Jadi kalau ada yang makan, berarti ada yang klaim. Asuransi si orang kelima ini bilang, kalau di antara kalian berempat ada yang lapar, kalian makan ya. Kalian boleh pesen makan, boleh pesen minum. Oke, akhirnya mereka berempat nih makan gitu ya. Ini ada beberapa case, dan gue akan jabarin. Yang pertama gitu, kalau misalkan harga makanannya 25.000. Nah, si A itu karena dia lapar, atau dalam artian asuransi bahwa kalau dia sakit, berarti dia perlu masuk rumah sakit dan dia akan dirawat. Berarti si A ini pesan makan misalkan nasi ayam. Harga nasi ayamnya 25.000. Asuransi itu bukan orang yang memastikan ini 25.000 pasti bayar. Enggak, tapi dia akan memastikan empat orang ini kan 25.000 kurang lebih 25.000 dibagi 4 nih. Berarti berapa? 6.250. Asuransi ini orang yang memastikan walaupun BCD tidak makan, dia tetap harus bayar. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk premi. Cuma karena asuransi ini juga bukan lembaga sosial, asuransi ini harus ngambil untung. Jadi instead of kalau tadi dibagi 4 6.250, asuransi nagihnya nggak 6.250. Ke setiap orang dia tagihnya 6.500. 6.500, 6.500, 6.500, 6.500. Kalau ditotalin, totalnya ada 6.500 kali 4 itu berarti 26.000. Nasi ayamnya tadi harganya 25.000 kan? Nah, 25.000 dia dapat uang dari orang-orang ini 26.000. Nah, 26.000-nya ini berarti 25.000-nya dipakai untuk bayar bill, 1.000-nya itu jadi keuntungan asuransi. Ini sebenarnya benar-benar konsep yang menggambarkan gimana caranya asuransi kerja. Hari ini kita makan bukan cuma berempat. Kita hari ini makan bersama, kalau di Indonesia pemegang polis itu ada berapa ya? Kalau di Prudential misalkan ada 10 juta polis gitu ya. Kita makan berarti bersama 10 juta orang lainnya. Ini adalah yang sering jadi kendala. Kok premi gue naik sih? Gue kan nggak pernah klaim. Gue nggak pernah makan, kenapa disuruh bayar? Harapan asuransi, kalau tadi makan berempat, harapannya yang makan cuma si A, sehingga si B, C, D nggak keluar duit, billnya 25.000 tapi dibagi 4 orang. That's why asuransi itu bisa mengcover penyakit-penyakit yang memang harganya ratusan juta, miliaran. Dia tidak akan rugi karena dia cuma ngebagi aja gitu. Perlu diperhatikan lagi bahwa si asuransi ini juga memastikan semua orang ini harus bayar. Karena kalau nggak, kenapa? Yang tadinya 25.000 dibagi 4, kalau satu nggak bayar, 25.000 jadi bagi 3. Jadi 8.333. Ini juga yang terjadi kalau misalkan ternyata dari 4 orang, 2-nya masuk rumah sakit. Berarti dari 4 orang, 2-nya makan pesan ayam goreng. Yang pertama 25.000, yang kedua 25.000, berarti 50.000. Dibagi 4 orang, 50.000, 12.500. Lagi-lagi asuransi nggak mungkin nagihnya 12.500. Asuransi nagihnya 12.800, 13.000 gitu. Sehingga apa? Sehingga kalau ditotalin dipakai bayar klaim turun. Nah, sekarang apa yang terjadi sebenarnya ketika premi kita semua nih naik? Yang terjadi ketika premi kita semua naik itu sebenarnya sederhana. Dari banyak orang ini ada 3 faktor. Yang pertama, faktor bahwa kebutuhan klaim itu setiap tahun selalu naik. Kalau kita tahu gitu ya, sebenarnya premi di asuransi itu kan naik karena biaya asuransinya naik gitu ya. Biaya asuransi kenapa naik sih? Biaya asuransi naik karena paling enggak setiap tahun UMR kita naik. Contoh, kita hari ini sakit demam berdarah 30 juta. Tahun depan obatnya sama, dokternya sama, muanya sama. Ketika UMR naik, harga perawatan demam berdarahnya naik, ya yang ditagih ke Prudential juga lebih gede. Ketika yang ditagih ke Prudential lebih gede, ya menyebabkan premi kita lebih naik lagi. Itu yang pertama. Kenapa? Ini kalau misalkan dalam makanan, ini yang suka disebut inflasi gitu ya. Hari ini nasi ayam 15.000, ya tahun depan mungkin 16.000, mungkin 17.000 gitu. Kalau misalkan hari ini 15.000 dan ditagihnya tetap 15.000, ini pasti akan defisit ya setiap tahunnya gitu. Hari ini 15.000, ditagihnya sama asuransi 15.500, tapi ternyata tahun depan harganya udah 15.500, nggak mungkin ditagih 15.000 lagi gitu. Nah, itu yang pertama, harga makanannya naik. Kalau tadi dalam case makan-makan, harga makanannya naik. Nah, yang kedua, yang makan makin banyak. Ini yang terjadi waktu COVID kemarin. Tadinya ada 100 orang gitu. Tadinya dari 100 orang ini data-data sebelumnya, biasanya yang makan misalkan cuma 10. Begitu COVID,
sakit, banyak yang sakit segala macam. Dari 100 orang yang sakit 25, 30, 40, bahkan 50. Terus yang dilakukan asuransi apa? Nggak bakal asuransi bisa diem aja. Ya asuransi cuma bertugas menagih ke 100 orang ini. Bill kita sekarang udah nggak segini nih. Bill kita sekarang udah lumayan gede nih. Kita harus naik gitu. Nah inilah konsep berasuransinya gitu. Jadi asuransi itu sebenarnya tidak pernah punya obligasi untuk ngecas lebih banyak atau naikin premi lebih banyak. Dia cuma berdasarkan data aja. Billnya berapa ke rumah sakit. Dia ngambil untung berapa, ya dibalikin ke nasabah. Makanya sebenarnya kalau misalkan kita lihat juga itu nomor tadi harga makanan naik, terus yang sakit makin banyak, terus apalagi penyebabnya? Faktornya adalah tadinya orang cuma makan nasi ayam geprek. Sekarang begitu sakit orang makannya nasi ayam geprek, pakai cafe latte, pakai dessert, pakai nasinya nambah, terus pesan Wagyu A5. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah dulu orang sakit itu penanganannya cuma satu, tapi seiring berkembangnya dunia kedokteran, orang sakit itu penanganannya bisa lumayan banyak. Jadi dia bisa sakitnya sama, tapi 5 tahun yang lalu sama hari ini bisa beda penanganannya. Gue ingat banget tahun 2017 gue operasi ACL di Jogja. Operasi ACL kurang lebih habis 70-80 juta. Di tahun yang sama kira-kira di Jakarta mungkin operasi ACL itu sekitar 100-120 juta. 2 tahun lalu gue ngurusin salah satu nasabah gue operasi ACL yang sama itu udah 300 juta. Tahun lalu ada salah satu temen gue operasi ACL juga, itu bilnya sudah 400 juta. Bukan karena rumah sakitnya nambah cuan, enggak, tapi karena metode yang dipakai lebih bagus, alat yang dipakai lebih proper, UMR-nya sudah naik, terus treatmentnya juga lebih lengkap. Dan sekarang tuh kalau misalkan operasi gitu, operasi ACL, recovery-nya sangat cepat. Itu yang membuat harganya juga jadi mahal gitu. Teknologi terbaru pasti mahal. Jadi itu sebenarnya. Jadi kalau misalnya ditanya, jadi asuransi kesehatan pasti naik dong setiap tahun? Ya, kalau yang tadi ya balik lagi, kalau harga makanannya naik, kalau jumlah yang makan makin banyak, kalau pesanan per orang makin gede, ya asuransi tidak ada apapun untuk tidak mengcover ini. Contohnya misalkan ada di rumah sakit gitu, ada metode A, ada metode B. Metode A tingkat keberhasilannya 10%, metode B tingkat keberhasilannya 50%. Kalau ditanya ke pasien, pilih yang mana? Pasti yang B, yang tingkat keberhasilannya lebih tinggi, tapi B kan pasti cost-nya lebih mahal gitu. Nah, itulah yang menyebabkan sebenarnya kenapa repricing ini terus terjadi setiap tahunnya gitu. Pasti terjadi, ya paling enggak karena UMR kita naik, sederhananya gitu. Yang kedua, yang paling sederhana, rupiah kita melemah. Tahun lalu, 1 tahun sebelum video ini dibuat, rupiah kita mungkin masih di angka 15 tinggi, 16 awal, hari ini udah mau 17. Semua alat rumah sakit itu impor dari luar pasti. Impor itu base-nya USD gitu. Kalau rumah sakit mau mempertahankan profit margin yang sama, berarti apa? Harganya harus dinaikin. Begitu harga dinaikin, asuransi pasti yang ngikut gitu, pasti oke gitu. Asuransi itu nggak mau bayar gitu. Sebenarnya asuransi mau bayar. Tapi balik lagi, sebenarnya kalau misalnya kita lihat ada satu sisi gitu ya. Ini sedikit keluar gitu. Kalau misalkan ada nasabah kita ditolak gitu klaimnya, sebenarnya itu adalah bentuk asuransi juga ngejagain. Jangan sampai yang makan banyak sekali sehingga apalagi yang fraud gitu ya. Nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya deh mengenai fraud ini. Tapi asuransi itu sebenarnya mau sekali untuk bayarin kita makan, karena asuransi sebanyak apapun yang dimakan dia tinggal nagih dan ngambil margin dari apa yang kita makan. Sekarang kalau misalnya kita harus kayak tadi makan-makan gitu ya, teman kita pesan ayam geprek gitu, dalam hal ini apapun yang dia pesan dibagi ke kita nih. Saya masih lapar, saya mau pesan Wagyu A5, kan kita gimana? Masa ayam geprek nggak cukup sih? Masa harus Wagyu A5 sih? Udahlah, nggak usah lah. Terus di sana bilang, lah saya kan masih lapar. Ya udah, kamu kalau lapar makan aja. Nah, akhirnya kita kesulut kan. Yaudah, saya juga pesen. Saya pesen foie gras. Terus temennya bilang, kalau lu berdua makan sih, gue juga mau makan deh. Enak aja lu berdua. Gue yang nggak makan, gue yang ditagih. Temennya pesen juga bebek 1 keranjang gitu ya. Berapa ekor gitu. Kita makan. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya dealnya jadi gede kan. Sebenarnya asuransi yang bagus akan mengontrol gimana caranya nasabah-nasabahnya bisa klaim tapi terkontrol. Nanti di next video juga kita akan bahas gimana caranya, khususnya gue di Prudential, gimana caranya Prudential mengontrol klaim-klaim ini supaya nggak berantakan. Karena kalau dibiarin gitu aja, ya pasti akan membludak gitu. Oke? Sekian, see you on the next video.